يا مسيح. يا الله يا رب. هيطلع بعدين. يلا يلا في حدا هذا جوا شوف هذول. مبروك طاع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Pesawat yang diduga milik Presiden Bashar al-Assad dilaporkan hilang dari radar setelah mengalami penurunan ketinggian drastis dekat Homs, sebuah kota yang terletak di tengah Suriah. Lebih dari 40.000 orang memantau perjalanan pesawat tersebut secara langsung yang menambah ketegangan terkait nasib Assad. Beberapa komentar skeptis muncul di media sosial, dengan satu menyebutkan bahwa pesawat mungkin jatuh setelah menabrak tanah dengan kecepatan tinggi. Namun, banyak yang meragukan apakah Assad benar-benar ada di dalam pesawat itu, mengingat ia dikenal tidak akan mengambil resiko terbang dengan pesawat yang dapat dilacak publik. Presiden Bashar al-Assad dikabarkan telah kabur dari istana kepresidenan yang terletak di kota Damaskus setelah para pemberontak Suriah berhasil menembus pertahanan terakhir pasukan pro-pemerintah. Hingga akhirnya, kelompok oposisi Suriah mengumumkan berakhirnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad yang telah berlangsung selama 24 tahun. Informasi itu berlangsung beberapa jam setelah pasukan mereka memasuki ibu kota Damaskus dalam serangan kilat yang berhasil merebut wilayah secara signifikan. Dilansir Al Jazeera, Minggu 8 Desember 2024, dalam pernyataan yang disiarkan langsung melalui televisi nasional Suriah, seorang pemimpin oposisi menyatakan bahwa tirani Bashar al-Assad telah runtuh dan semua tahanan di penjara militer Setnaya telah dibebaskan. Penjara militer Setnaya yang dikelola oleh pemerintah Suriah selama ini dikenal sebagai tempat penahanan ribuan tahanan, termasuk aktivis sipil dan anggota oposisi bersenjata. Penjara ini menjadi simbol kekuasaan represif rezim Presiden Bashar al-Assad. Kelompok hak asasi manusia mengatakan, penjara tersebut telah digunakan sejak tahun 2011 untuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemusnahan penduduk sipil Suriah. Pada awal 2017, laporan bocor bahwa krematorium telah digunakan di penjara tersebut untuk membuang sejumlah besar tahanan yang terbunuh. Bahkan, yang lebih kejam lagi, rezim Bashar al-Assad juga menahan anak-anak balita Suriah yang diduga bagian dari keluarga kelompok pemberontak. Sungguh miris, bukan? Di momen pembebasan seluruh tahanan penjara Setnaya, terdapat beberapa bukti yang cukup mengejutkan. Yang mana seorang pemberontak memperlihatkan adanya ruang khusus untuk mengeksekusi gantung tahanan oleh pasukan rezim Bashar al-Assad. Tampak banyak tali tambang yang masih berantakan di lantai penjara. Diduga habis dipakai untuk mengikat leher para tahanan yang divonis hukuman gantung. Pada cuplikan video berikutnya, kita diperlihatkan bagaimana situasi di area luar penjara. Terdapat banyak orang-orang yang sibuk mencari keberadaan anggota keluarga hingga kerabatnya dengan melihat data-data terlampir pada sebuah dokumen yang berhasil diamankan setelah ditinggalkan oleh para sipir. Lalu mereka semua menerobos masuk ke dalam area sel penjara untuk mengecek langsung di mana keberadaan anggota keluarganya. Yang begitu mencengangkan adalah ketika ditemukan seorang pria yang merupakan salah satu tahanan di penjara Setnaya. Kondisinya cukup memprihatinkan dengan badan kurus tak terawat. Ia ternyata telah kehilangan ingatannya setelah mengalami siksaan yang begitu kejam selama masa penahanannya oleh militer rezim Bashar al-Assad. Kemudian pria itu pun akhirnya segera dievakuasi oleh orang-orang untuk segera dicarikan lokasi rumah keluarganya. Antrian kendaraan di jalanan sekitar penjara Setnaya pun terpantau sangat padat, di mana para keluarga dan kerabat dekat para tahanan hadir untuk menjemput. Bahkan ada yang cukup unik, yakni terlihat sebuah bus berisi penuh para eks-tahanan penjara Setnaya yang akan pulang ke rumah masing-masing. Padahal dahulunya, bus itu adalah bagian dari fasilitas penjara yang digunakan oleh militer Suriah untuk membawa warga sipil menuju penjara. Di sisi lain, penjara Setnaya yang areanya cukup luas ini ternyata menyimpan ruangan khusus yang ditujukan untuk menyiksa para tahanan politik yang dianggap berbahaya bagi rezim Bashar al-Assad. Ruangan itu berada di bawah tanah dan sangat tersembunyi. Hal ini diketahui oleh pasukan pemberontak saat mereka mengecek ruang pengawasan CCTV penjara, di mana terdapat banyak tahanan yang tidak bereaksi dengan situasi yang terjadi.
Padahal saat itu, kondisi di dalam penjara sangat riuh dengan teriakan orang-orang yang diliputi euforia runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Setelah dicek, ternyata lokasi dari para tahanan yang tidak bereaksi tadi berada di bawah tanah dan tersembunyi. Hingga akhirnya, pasukan pemberontak pun langsung beranjak menuju lokasi tersebut dan segera membebaskannya. Lalu, yang terakhir di momen pembebasan para tahanan penjara Sednaya, pasukan oposisi Suriah telah mengumumkan pembebasan Ali Yahya, seorang warga Palestina dari Jenin yang telah dipenjara selama 40 tahun di penjara Sednaya yang terkenal kejam. Selain Ali Yahya, pasukan oposisi Suriah dilaporkan membebaskan 67 anggota Brigade Al-Qassam dan 630 tahanan Palestina lainnya. Di antara mereka yang dibebaskan, beberapa di antaranya telah dinyatakan meninggal beberapa tahun lalu saat berada di penjara Sednaya. Sekedar informasi, sebelum kaburnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, suasana di Damaskus tampak kacau dan mengkhawatirkan bagi seluruh elemen pendukung rezim. Bahkan banyak orang yang tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi saat faksi oposisi semakin mendekati kota Damaskus. Di beberapa pinggiran ibu kota, simbol-simbol kekuatan dinasti Assad telah dirobohkan atau digulingkan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan mereka sedang membangun strategi cincin baja di sekitar ibu kota. Namun, pasukan pemerintah secara khusus gagal menyediakan pertahanan semacam itu di kota-kota kecil dan desa-desa yang telah jatuh lebih dulu ke tangan faksi oposisi di seluruh negeri. Hingga akhirnya puncak serangan mengarah ke dalam wilayah ibu kota Damaskus yang selama ini peperangan berlangsung. Terbilang cukup sulit ditembus karena dilindungi begitu banyak persenjataan canggih yang dibangun rezim Bashar al-Assad atas dukungan dari negara sekutunya yakni Iran dan Rusia. Dan seperti saat ini kita saksikan bersama, strategi cincin baja yang dibangun rezim Bashar al-Assad nyatanya luluh lantah oleh gempuran pasukan oposisi Suriah dari berbagai arah. Mereka akhirnya pada Minggu 8 Desember 2024 berhasil memasuki pusat kota yang menjadi lokasi rezim Bashar al-Assad berlindung selama peperangan berlangsung. Pasukan oposisi pun berhasil menguasai seluruh area penting negara dalam waktu singkat. Mulai dari penjara yang kita bahas tadi, sampai istana kepresidenan yang begitu megah. Tampak di bagian depan gerbang istana kepresidenan, para pasukan oposisi merayakan kemenangan mereka. Lalu mereka pun memasuki ruang demi ruang yang selama ini dipakai Presiden Bashar al-Assad untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pejabat Kementerian Pertahanan Suriah juga telah menarik diri dari markas mereka di Damaskus. Dan hal itu membuat seluruh pasukan pro-rezim Bashar al-Assad ketakutan, sehingga tampak beberapa rekaman, mereka melepaskan pakaian dinas militernya di pinggir jalan agar tidak ditangkap oleh pasukan oposisi. Bahkan beberapa rekaman tampak memperlihatkan kepanikan pasukan angkatan bersenjata Suriah yang selama ini membela eksistensi rezim Bashar al-Assad. Dengan senjata dan kendaraan lapis bajanya, mereka tiba di pos pemeriksaan perbatasan Al-Qaim antara Suriah Timur dan Irak, mencoba meninggalkan Suriah dengan melarikan diri ke Irak. Dalam rekaman lain juga terlihat, pasukan angkatan bersenjata Suriah menyerahkan semua senjata kepada pasukan khusus Irak di perbatasan sebagai syarat untuk dapat diterima masuk ke Irak. Lalu, sebuah kabar tersiar jika Perdana Menteri atau PM Suriah, Muhammad Ghozi al-Jalali, masih berada di kediamannya. Ia mengatakan kepada media Suriah bahwa dirinya tidak berencana kabur. Dia ingin memastikan lembaga publik di Suriah tetap berfungsi dan pengalihan kekuasaan berlangsung damai. Saya mendesak semua orang untuk berpikir rasional dan memikirkan negara, kata al-Jalali seperti dilansir Al Jazeera Minggu 8 Desember 2024. Tak lama, kediaman Perdana Menteri Suriah itu pun didatangi sejumlah pasukan oposisi, diduga untuk prosesi penyerahan kewenangan pemerintah usai rezim Presiden Bashar al-Assad digulingkan pada Minggu 8 Desember. Melalui sejumlah video yang beredar, Al-Jalali terlihat yang dikawal oleh para milisi di ibu kota Damaskus.
Diduga menuju sebuah hotel untuk menyerahkan kewenangan pemerintah kepada pemimpin tertinggi pasukan oposisi Suriah yang disebut-sebut bernama Abu Muhammad Al-Julani, pemimpin kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS. Itulah informasi mengenai kondisi Suriah terkini terkait dibebaskannya ribuan warga sipil yang ditahan oleh rezim Bashar al-Assad. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.